Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya. Apa kabar pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Luar biasa, amin. Pada malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Engkau Bapa yang baik, yang sungguh luar biasa, yang tidak pernah terbatas di dalam hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami membawa hati kami membawa hidup kami di hadapan altar-Mu yang kudus, di hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau menyenangkan akan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hidup kami terus kami pakai sebagai pujian dan penyembahan. Satu tujuan kami, hanya untuk meninggikan akan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Dan pada malam hari ini Tuhan kami tahu di saat kami memuji memuliakan akan Engkau Tuhan. Ada satu kuasa kegelapan yang tidak suka melihat kami datang memuji memuliakan akan Engkau Tuhan. Dan oleh sebab itu dengan bersatu hati kami mau tolak patahkan tengking kuasa itu hanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan tempat ini amat terlebih hati kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Sebab tiada yang lain yang kami mau tinggikan pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sama-sama ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kami sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami muliakan pada malam hari ini. Engkau Allah kami satu-satunya. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau mulia. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Mulialah namamu. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Bersama-sama kita katakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Oh haleluya, dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, oh haleluya bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Ya, oh ya, mulia. Amin. Sebab Engkau Allah kami yang mulia Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya. Engkau mulia bagi anak domba.
kasih Kristus, kita semua bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Dia adalah Allah kita yang ajaib. Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Ajaib Tuhan. Oh, atas semua yang di-Mu, sebab Engkau mulia. Haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Dan yang
perkasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat bagimu. Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat menjadi lawan kita? Tuhan memberikan kita kuasa dan menjadikan kita sebagai umat-umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan.
bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan lancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah. Kita lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang dipilih menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkan lancinya, Yesus Raja segala raja. Bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Masih siap berglori bagi nama Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Kita percaya ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Sama-sama kita katakan pujian. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada
bersukacitalah. Oh bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Sekali lagi, haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Oh bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan memberkati pujian kita pada malam hari ini. Kita akan memberikan korban syukur kita. Haleluya. Amin. Dan segera kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita persiapkan tanah hati yang baik. Biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya dapat jatuh di tanah yang baik, dapat tumbuh, bahkan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah pengakuan kami Tuhan. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku.
Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Oh, ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Sama-sama kita mau belajar pujian. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hatiku. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan. Pekerjaan
yang selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Dengan iman kami meminta kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau mengajar kami mengenal seluruh rencana-Mu. Oleh sebab itu Bapa di surga, Engkau berbicaralah bagi hidup kami. Engkau berbicaralah dalam hidup kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengajar kami, membuat kami mengerti sesuai rencana-Mu Bapa di surga. Sebab itu Tuhan, kami siapkan hati kami di malam ini untuk dipenuhkan oleh kebenaran firman-Mu, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya lewat kebenaran firman-Mu kami memperoleh kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siapkan hati kami kuduskan hati kami sucikan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan di malam hari ini untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan tadi saya berpikir bahwa saya itu hanya diberi kesempatan tadi pagi. Tapi puji Tuhan malam ini saya masih dipercayakan untuk menjadi, untuk membicarakan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di malam hari ini saya membawa kita kepada sebuah tema, yaitu Roh Kudus. Kita sebagai umat Kristen, kita sebagai orang percaya, kita mengimani bahwa kehadiran Roh Kudus dalam pribadi kita itu sangat berdampak, sangat luar biasa. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu membawa perubahan besar. Bahkan kita mengimani sebagaimana beberapa hari yang lalu kita telah melakukan ibadah 10 malam, di mana kita menantikan janji Bapa yang telah dijanjikan bagi kita sebagai orang percaya, yaitu Roh Kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini saya membawa kita kepada sebuah tema, yaitu Roh Kudus. Dan kita mengimani juga Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus memiliki akal budi, perasaan, dan kehendak. Kenapa? Karena dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama,
Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Kita percaya dengan iman kita bahwa peristiwa di mana Yesus datang di dunia, dia lahir sebagai bayi. Bahkan kita mengimani juga bahwa ketika dia lahir, bahkan dia memulai pelayanannya, bahkan dia sampai mati di kayu salib. Bahkan dia hidup dan bangkit, dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita, orang yang percaya. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan, kita mengimani bahwa dia pergi, dia naik ke surga. Dia tidak tinggalkan saya dan saudara sebagai yatim piatu. Tetapi ketika dia naik ke surga, dia mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Malam hari ini kita adalah orang-orang yang telah menerima janji Bapa itu. Bahkan malam hari ini kita adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus dalam pribadi kita. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai pada ayatnya yang ke-9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari depan mereka. Ini membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang kekal. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah pribadi yang kekal. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Yesus mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia memberikan penguatan bagi murid-muridnya. Dia berjanji kepada murid-murid. Dia memberi penguatan bagi murid-muridnya, bahkan bukan hanya kepada murid-muridnya yang ada pada waktu itu, tetapi kepada kita semua yang ada di malam hari ini. Dia berkata sebelum dia naik ke surga, dia berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun di atas kita. Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, tadi waktu kami pergi ke sana saya belajar, saya baca-baca. Roh Kudus dalam teks Yunani yaitu parakletos. Ternyata parakletos ini diambil dari dua suku kata, dua kata. Yang pertama itu para yang artinya di samping. Yang kedua kaleo yang artinya seorang yang dipanggil berdiri di samping. Itu adalah parakletos. Jadi Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang telah diam di dalam diri kita orang percaya. Itulah yang memampukan kita di dalam kelemahan kita. Sekali lagi saya berkata, Roh Kudus yang diam di dalam pribadi kita. Itulah yang mendorong kita dan memampukan kita. Untuk apa saudara? Untuk bertahan di dalam kelemahan kita. Bahkan Roh Kudus itu mengajar kita, memimpin kita untuk hidup taat sesuai dengan rencana Allah. Amin. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itulah yang menuntun kita, mengajar kita supaya saya dan saudara hidup taat sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Roh Kudus yang sebagai penolong dalam pribadi saya rasakan begitu dahsyat dan luar biasa.
ketika saya ada di sebuah pelayanan, ketika saya berpikir tidak mampu lagi, ketika saya berpikir saya tidak kuat lagi, tapi ketika saya berdoa, saya minta Tuhan kuatkan saya. Di situ saya melihat penyertaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang ada dalam diri kita, dia mampu mendorong kita. Dia mampu mengajar kita, memimpin kita untuk hidup taat. Bahkan Roh Kudus sebagai penghibur. Roh Kudus yang sebagai penghibur, dia meneguhkan hati kita yang remuk, yang terluka, yang sakit. Bahkan dia memberikan kita damai sejahtera. Di saat kita mengalami keputusasaan. Di saat kita mengalami beban pergumulan, dialah yang memampukan kita. Dialah yang memberi kita kekuatan. Dialah yang memberi kita kemampuan untuk bertahan. Di dalam pribadi saya juga Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pelayanan yang begitu luar biasa. Satu waktu saya ada pertama kali masuk di tempat pelayanan saya di Suku Wana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan seperti yang saya saksikan tadi. Saya diuji, saya ditempatkan di situ selama 8 bulan, bahkan dikatakan 6 bulan, bahkan sampai 8 bulan baru saya bisa dilantik. Jadi seorang gembala. Saudara yang diberkati, proses demi proses yang saya alami, di situ banyak hal yang saya jumpai yang membuat iman saya itu lemah, yang membuat saya seolah-olah tidak mampu ada di tempat itu. Yang saya alami, Bapak Ibu Saudara, 3 bulan saya di sana dalam masa percobaan. Saya kehabisan beras. Apa yang saya makan? Ubi. Sedangkan lambung saya tidak bisa bertahan kalau makan ubi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau bukan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri saya berkata malam hari ini mungkin sejak dari bulan 7 lalu saya sudah tinggalkan tempat pelayanan di Wana. Karena begitu berat, karena begitu sulit, karena begitu ekstrim lah Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena adanya Roh Kudus yang sebagai penghibur di dalam diri saya, sekalipun sudah mengalami keputusasaan, sekalipun sudah mengalami pikiran-pikiran yang buntu, tetapi Roh Kudus mendorong saya, menghibur saya, mengajar saya. Bahkan Roh Kudus yang ada memberikan saya damai sejahtera di tengah-tengah pelayanan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu bulan 8 kalau saya ada di sana. Karena musim hujan, Bapak Ibu Saudara tahu, saya sebagai gembala tunggu sampai jam 8. Tunggu sampai jam 8 tidak ada jemaat yang muncul. Saya sudah pakai baju, sudah pakai celana, baju putih lagi dengan dasi merah ini. Saudara, saya tunggu-tunggu sampai jam 8 tidak ada muncul jemaat. Saya buka, saya punya celana panjang. Saya punya celana panjang ini, sepatu saya buka. Saya isi dasi saya di kantong. Saya pergi ke rumah jemaat dulu, ajak, mari ibadah.
Waktu itu Bapak Ibu Saudara karena kondisi cuaca hujan, cuma satu orang jemaat yang datang beribadah. Cuma kami dua. Baru menyanyi Bapak Ibu Saudara. Saya punya suara tahu fals. Baru jemaat juga baru satu, tidak tahu menyanyi, jadi saya cuma solo. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah kesaksian yang saya alami di pedalaman, di pelayanan saya. Saya menyanyi dari awal solo, saya tidak mau peduli. Mau suara tidak bagus, mau bagus saya tidak mau peduli. Yang penting saya melayani Tuhan. Itulah proses yang saya alami. Kalau bukan Roh Kudus yang memberikan penghiburan bagi saya, mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan cari tempat pengerja yang lain. Bahkan saya sempat berpikir, saya akan kembali ke Bapak ada ini kalau begini, ini model begini ini. Saya akan kembali. Tetapi adanya kekuatan Roh Kudus yang sebagai penghibur. Dialah yang memampukan saya. Bahkan dialah yang memberikan damai sejahtera dalam hidup pelayanan saya. Dan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan saya untuk melayani 6 kakak. 6 kakak itu saudara jangan dulu senang. 6 kakak itu saudara tahu, hari Minggu saya pergi panggil 2 kakak dulu. Hari Sabtu saya pergi panggil. Saya pergi ke kebun mendaki hari Sabtu. Sudah kasih tahu, oh iya Pak Gembala besok kami datang jam 7. Kami masuk gereja. Saya pulangnya dari kebun istirahat karena jauh kebunnya. Saya pergi lagi ke rumah satu. Pak datang ibadah. Atau Om datang ibadah. Oh iya, besok saja. Besok 6 kakak. Biasanya cuma 2 yang muncul. Biasanya cuma 3 yang muncul. Tapi itulah sukacita. Ada penguatan, ada penghiburan, ada damai sejahtera yang Roh Kudus berikan dalam hidup saya. Sampai hari ini saya rasa nyaman ada di suku Wana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, secara manusia pasti kita berkata, pasti mengeluh. Kalau saya tahu saya tidak datang di sini. Masih banyak tempat, masih banyak di luar sana. Bahkan saya pernah berpikir karena saya pernah ditelepon seorang hamba Tuhan yang ada di Kalimantan. Dia bilang, Bro, kalau siap datang di sini, kami bayarkan tiketnya. Gereja sudah ada. Pastori kurang direhab. Tapi ketika saya ambil satu keputusan bahwa saya mau sekolah Alkitab. Dan ujung-ujungnya saya yang dulu tidak mau ke Wana, Tuhan ubah itu hati. Roh Kudus ubah hati saya. Sampai Roh Kudus, sampai Tuhan bawa saya menjadi seorang pelayan Tuhan di Wana. Kan ada maksud Tuhan untuk memulihkan suku Wana. Untuk memberitakan, untuk menjadi saksi bagi orang-orang Wana. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan Roh Kudus memberikan nasihat bagi saya. Roh Kudus adalah penasihat. Roh Kudus membimbing, penasihat, mengingatkan orang percaya akan firman Allah. Bahkan Roh Kudus aktif memberikan hikmat bagi orang-orang percaya. Supaya apa? Hidup sesuai dengan rencana Allah. Saudara, sebagai pelayan Tuhan saya secara pribadi, saya mau saksikan lagi. Waktu saya beberapa 2 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu Bapak Ibu Saudara. Ada seorang ibu, dia bukan jemaat saya. Dia mengandung
dia lagi mengandung. Kemudian tiba saatnya dia melahirkan, tapi sudah 1 hari 1 malam dia tidak bisa melahirkan secara normal. Dia dibawa di rumah sakit. Dia dibawa ke puskesmas Indolijo, bahkan dirujuk sampai di Kolonodale, tapi tidak sampai di rumah sakit Kolonodale. Pas sudah dekat pelabuhan Kolonodale, ibu yang kami bawa itu melahirkan di kapal. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang saya pikirkan, kalau dia umum sebesar 15 juta, saudara Yesus saya mau ambil di mana? Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memberikan saya nasihat, hikmat dalam menjalankan pelayanan saya. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, ada satu hamba Tuhan, dia pernah tegur saya karena saya punya rencana waktu itu mau training anak-anak sekolah di situ, supaya mereka bisa dimasukkan di sekolah SDN negeri. Kebetulan saya juga dipercayakan Tuhan untuk mengajar di sekolah SDN negeri itu. Saya ketemu dengan koordinator yayasannya, saya bicarakan, koordinatornya bilang, iya, oke, it's okay katanya, pakai bahasa Inggris begitu. It's okay. Boleh. Begitu saya sudah jalani beberapa minggu, donatur mereka telepon saya, Pak, kenapa ambil tindakan yang salah tanpa ada izin, sepengetahuan dengan kami? Loh, saya bilang minta maaf. Saya sudah konfirmasikan dengan pengurus. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan beri saya hikmat. Secara manusia ketika sudah ditegur, dimarah seperti itu, pasti saya tidak mau tolong ini yang melahirkan, mengandung. Tapi karena ada Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi saya, supaya saya hidup sesuai dengan rencana Allah. Roh Kudus memberikan hikmat bagi saya, supaya saya bisa menolong orang yang ada di sekitar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang membimbing, mengingatkan kita sebagai orang percaya akan firman Allah. Bahkan Roh Kudus juga aktif memberikan hikmat serta memberikan pembenaran, kepastian bagi kita untuk hidup sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita hidup sesuai dengan rencana Allah, sekalipun kita sudah dibuat seperti itu, sekalipun kita sudah dikata-katai seperti itu, tapi kita tidak akan pernah mengambil satu keputusan yang salah untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus bagi kita orang percaya. Bahkan Roh Kudus memiliki sifat yang maha tahu. Bahkan Roh Kudus juga memiliki akal budi. Bahkan Roh Kudus juga maha hadir di dalam setiap pribadi kita. Dan Roh Kudus ialah pribadi yang kekal. Itu adalah sifat Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, Roh Kudus yang sebagai penolong, bahkan Roh Kudus sebagai pembimbing, itu ada di mana-mana. Amin. Roh Kudus tidak hanya ada di gereja B, tapi Roh Kudus ada juga di tempat ini. Bahkan Roh Kudus ada di dalam pribadi kita. Dialah yang memberikan kita kekuatan supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, sekali lagi saya berkata, kalau bukan Roh Kudus yang ada di dalam diri saya,
pada waktu saya mengalami proses, pemerintahnya bilang, Pak, belum bisa dirikan gereja kalau belum mencapai 61 KK. Itu undang-undang, itu peraturan. Saya datang lagi ke kepala dusun, Pak, tidak bisa, Pak. Bahkan berulang-ulang kali saya ketemu. Tapi apa yang mereka katakan? Belum bisa, Pak. Satu waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau memang ini adalah proyek Tuhan, Tuhan pasti buka jalan buat saya. Selesai saya berdoa, besoknya saya pergi menghadap di kantor desa. Pak Kades, bagaimana pelayanan di Kawiu? Apa dia jawab saya? Dia jawab saya, silakan Pak, asal jangan dulu kasih nama gereja. Jangan dulu tempel nama gereja. Itu menandakan bahwa penyertaan Roh Kudus itu sangat nyata dalam kehidupan pelayanan saya. Saya bersyukur sampai hari ini saya kuat di tengah-tengah pelayanan saya. Itu bukan karena pribadi saya. Itu bukan karena kehebatan saya. Itu bukan karena saya orang ta. Itu bukan karena saya orang asli di sana sampai saya bisa pelayanan di sana. Saudara. Tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi itu adalah kekuatan yang Roh Kudus berikan bagi hidup saya. Sehingga saya mampu menjalankan tugas yang Tuhan telah percayakan bagi hidup saya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di tengah pekerjaan kita. Di tengah-tengah hidup kita. Mari beri kesempatan buat Roh Kudus. Supaya dia memampukan kita. Untuk hidup sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan. Haleluya, saya mengundang setiap pemain musik. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita. Dia adalah pribadi yang tidak pernah terbatas. Haleluya. Terima kasih. Kita nyanyikan satu pujian. Bagaikan tanah kering. Glory, glory. Demikianlah jiwaku, amin Tuhan, usahakan Engkau, ku rindu selalu, amin, hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, saat air mataku mengalir, hadirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Sekali lagi.
nyanyikan pujian ini dari awal. Amin. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku takkan engkau selalu hadirmu di hidupku, pulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh pulihkan. Lagi dengan iman kita nyanyikan mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba-Mu telah selesai berbicara, memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang diberikan bagi kami membuat kami mengerti akan kebenaran firman, membuat kami memahami firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang diam di dalam diri kami memberi kami kekuatan, menopang hidup kami di tengah-tengah pelayanan kami. Biarlah Roh Kudus yang menghibur kami di tengah-tengah persoalan kami, di tengah-tengah pergumulan kami. Biarlah Roh Kudus memberikan kami damai sejahtera, supaya kami hidup sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Kami berdoa di malam hari ini, Tuhan, sekali lagi Engkau memberkati jemaat Tuhan ada di tempat ini. Engkau juga memberkati desa Mohoni ini, bahkan seluruh pemerintah, aparat-aparat desa yang ada. Engkau memberkati mereka. Bahkan kami berdoa buat sidang jemaat yang ada di tempat ini, GPDI El Shaddai Mohoni, diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah mengalir setiap hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja yang ada. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami membawa pengaruh, membawa dampak yang besar dalam hidup sebagai orang yang percaya. Berkati kami semua malam ini, Tuhan. Kami telah berdoa, kami telah dengar firman. Terima kasih buat firman-Mu malam ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada
worship leader. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Mari sama-sama kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Segala puji syukur. Hidup kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini menguatkan kami, mengajar kami untuk terus berjalan dengan Tuhan yang benar. Kami percaya Roh Kudus yang akan selalu menyertai kehidupan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, kami percaya pertolongan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun dia pergi dan berada, kami percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupannya. Dan biarlah Tuhan setiap pelayanan yang ada diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah segala masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan taruh dalam kehidupan hamba-Mu yang ada. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Malam hari ini kami memberi bukan menjadi kekurangan, tetapi kami mau belajar mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada haleluya. Haleluya, seberapa kita yang diberkati Tuhan. Mari kita mau lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Segera kita akan mengakhiri ibadah kita. Sejumput kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, Engkaulah Tuhan yang berjanji dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Engkau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihi-Mu.
sekalipun kau ingkari kesetiaanku sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku. Kaulah Tuhan. Pekerjaan selanjutnya diserahkan kepada hamba-Nya. Tuhan yang berjanji tak sekali Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang Kau Allahku, Kau Allahku yang setia. Haleluya. Kami berikan pujian kami di hadapan hadirat Tuhan. Malam hari ini kami bisa menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami berkata terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami bisa ada di rumah Tuhan mengagungkan, memuliakan Engkau melalui puji-pujian kami. Kiranya Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami Tuhan. Berkat firman Tuhan juga telah datang bagi kami. Biarlah kami terus hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Hidup kami selalu berjalan bersama dengan Engkau, dituntun oleh Engkau Tuhan. Hamba Tuhan yang telah memberkati kami berdoa biarlah Engkau terus pakai dia di bendang pelayanan. Tidak mudah dia melayani di tempat yang suku-suku terasing Tuhan. Hanya oleh karena kekuatan Roh Kuduslah yang memampukan dia untuk terus bertahan sampai saat ini. Engkau terus kuatkan dia Tuhan. Engkau mampukan dia, kondisi keadaan yang berat, yang sukar, tidak akan menghancurkan semangatnya. Tapi kuasa Roh Kuduslah akan menguatkan dia, yang akan memampukan dia untuk terus berjuang. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, membawa mereka untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau mampukan dia Tuhan, kebutuhan-kebutuhannya dalam pelayanan Engkau terus cukupkan. Bahkan di bulan ini pada tanggal 29 nanti dia akan melangsungkan pernikahan. Tuhan akan menuntun dia, memampukan dia Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan kami percaya Tuhan telah siapkan dan telah menyediakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Engkau akan memakai mereka untuk membawa jiwa-jiwa semakin lebih banyak lagi dibawa kepada Tuhan. Dan melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami yang hadir pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kembali di sepanjang minggu kami akan beraktivitas, bekerja dalam bidang yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kami memohon kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Untuk Tuhan hadir melindungi kami, menjaga, memelihara umat Tuhan yang ada. Segala jerih lelah usaha pekerjaan tangan mereka. Kami berkati dan berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang sia-sia jerih lelah mereka. Tapi setiap usaha mereka dibuat Tuhan diberkati dan berhasil adanya. Dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Sanak keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada, saudari-saudara kami. Biar ada selalu mereka dalam perlindungan kasih karunia Tuhan. Dalam pekerjaan diberkati pekerjaan mereka. Yang dalam pendidikan diberkati pendidikan kuliah mereka Tuhan. Kami percaya kehadiran Tuhan
akan membuat kehidupan mereka selalu diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Semua yang telah berkorban dan melayani Tuhan pada malam hari ini, kami percaya segala sesuatu yang kami berikan, kami korbankan, tidak ada yang sia-sia, karena Engkau sanggup membalas lebih dari apa yang kami pikirkan dan harapkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan saja. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan, terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Kiranya engkau selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, kiranya sukacita selalu menyertai. Ada kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan iman kita katakan, amin. Selamat malam. Sampaikan salam kepada samping kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua.